Intinya bukan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih atas semua statement, semua dukungan, bantuan dari para lawyers yang luar biasa di bawah Mas Refli Harun di sini, dan yang hari ini juga menyampaikan beberapa hal yang detail ya, untuk memudahkan masyarakat menerima apa yang tadi disampaikan. Saya akan sedikit meresum sedikit apa yang dilakukan semuanya. Pertama-tama, yang tadi terakhir diterangkan oleh Pak Al-Katiri dan juga Pak Ramdan adalah perjalanan ketika saya dan Dr. Tifa itu mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Pusat DKI Jakarta, ya, Komisi Informasi DKI Jakarta, dan sudah muncul yang namanya Akta Registrasi Sengketa. Nanti secara detail akan saya broadcast, ya, Akta Registrasi Sengketa dengan nomor 022-5-KIP DKI tanda hubung PS 2026. Yang ini intinya adalah yang mengajukan dua orang, saya dan Dr. Tifausia Tiasuma. Untuk yang teradu adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya selaku termohon. Intinya kami minta daftar dari barang-barang bukti yang ada. Karena selama ini yang diterima itu adalah daftar yang dihitamkan. Daftarnya saja dihitamkan, apalagi isinya. Maka kami minta daftar untuk bisa kami ketahui. Kenapa itu penting? Ini sangat berhubungan dengan statement Dr. Tifa di tempat ini kemarin, ya. Jadi ini sekaligus menegaskan kita ini semua sama, ya, baik tim TPDT, Troya, Tokham, maupun juga tim dari teman-teman sebelah, ya, timnya Pak Kosinudin. Semua gerakannya adalah sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Dr. Tifa kemarin mengatakan yang kita pentingkan adalah 3C. Nah, sekarang saya terangkan apa itu 3C. 3C yang pertama adalah clean dokumen. Jadi apa? Yang nanti kita butuhkan adalah dokumen yang benar-benar bersih. Dokumen yang bukan dokumen yang asal diunggah. Selama ini kita percaya begitu saja bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen milik Dian Sandi. Meskipun Dian Sandi akhirnya meminta maaf kepada yang Dian Sandi. Sorry. Nah ini, ketika Dian Sandi mengatakan itu milik Joko Widodo, tapi sebenarnya file ini hanya 76 kilobyte. 76 kilobyte inilah yang akhirnya menjadi masalah antara peneliti muda yang luar biasa berbakat, topi merah, dengan salah seorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kita tapi kini sudah membelot dan menjadi pengkhianat, yaitu Dr. Eng Rismond Hasyolan Sianipor M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Soalnya dia minta disebut namanya secara jelas. Kalau buat si Omon atau zombie marah, ya udah Dr. Eng, ya. Nah itu. Kenapa? Kemudian Dr. Eng tadi bisa menampilkan yang namanya emboss? Gak mungkin. Topi merah sudah menjelaskan dengan sangat detail, ya, bahwa file sebesar hanya 76 kilobyte itu kalau dibesarkan itu pecah. Logikanya sederhana. Teman-teman dapat WA, gambar di WA yang ukurannya hanya di bawah 100 kilobyte, coba dicetak poster atau dicetak spanduk, pecah. Itulah makanya yang namanya emboss dan watermark yang ada di presentasinya Dr. Eng tadi palsu. Itulah makanya itu bukan clean dokumen. Ya. Jadi itu bukan clean dokumen. Yang clean dokumen adalah dokumen yang benar-benar nantinya misalnya itu disampaikan adalah yang memang berasal dari produk yang jelas. Itulah makanya dilakukan oleh Dr. Bonatua yang tadi melakukan penelitian dan melakukan buku yang akhirnya clean dokumennya tidak ada kesimpulannya. Jadi ini penting sekali ya, perlu jelas. Clean dokumennya tidak ada. Karena clean dokumen itu haruslah yang namanya fotokopi atau ijazah, dan ternyata tidak pernah dilakukan verifikasi. Artinya antara fotokopi dokumen yang ada di 3 KPU, yaitu KPU di Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat, itu tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Ini poin penting ya. Jadi intinya tadi Pak Bonatua itu dalam penelitiannya menemukan fotokopi legalisasi itu di KPU tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Makanya tidak pernah dilakukan proses namanya verifikasi. Itu artinya. Jadi artinya ketika mengiyakan ini sebagai syarat pencalonan, ijazah asli tidak pernah nampak. Ijazah asli tidak pernah dihadirkan. Dan itu fatal sekali. Makanya C yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, yaitu clean dokumen itu adalah tidak benar. Ya, tidak pernah ada. Maka itu kita kejar. Yang kedua, yang dilakukan adalah apa? Clear procedures.
Prosedurnya harus detail. Teman-teman, untuk membuat ijazah, nggak bisa hanya ijazah begitu aja terus dipercaya. Itulah hasil dari pasar pramuka. Ya, untuk terbit ijazah harus terbit yang namanya apa? Minimal harus terbit yang namanya skripsi. Nah, ini berkali-kali kita sampaikan. Skripsi milik Joko Widodo 99,9% palsu. Karena selain tidak ada lembar pengujiannya, ya, lembar pengesahannya yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro sudah disangsikan sendiri oleh putrinya yang namanya Aida Greenberry. Mbak Aida mengatakan tanda tangan bapaknya tidak seperti itu. Dan nama bapaknya pakai U. Dan itu ternyata tidak hanya Aida Greenberry. Saya mendapatkan lembar, ini eksklusif, dari University of Minnesota. Jadi University of Minnesota menyatakan nama yang benar dari Dr. Ahmad Sumitro adalah Ahmad Sumitro, pakai U, bukan pakai OE. Jelas banget daftarnya ada di sini. Ini kemarin saya broadcast ini, ya, lembar ini. Ya, jadi artinya apa teman-teman? Dalam clear prosedur, ternyata dokumen yang disebut-sebut ijazah itu tidak clear, prosedurnya tidak jelas. Kita tidak mau menerima yang tidak jelas, apalagi pada saat gelar perkara di Bareskrim waktu itu tanggal 22 Mei, semua dokumen yang muncul itu sarjana muda. Ini bukan ijazah sarjana muda, ini harusnya ijazah sarjana, tapi yang dikeluarkan oleh Bareskrim itu sarjana muda semuanya. Nah, jadi kan konyol apa yang terjadi. Saya berikutnya adalah credible witnesses. Jadi apakah saksi yang kemudian nanti dihadirkan, kalau nanti harus, apakah orang dihadirkan itu benar? Makanya kita mendesak, polisi sebelum menghadirkan saksi dipersidangkan, panggil dulu saksi-saksi yang kita sebut dalam, yang kemarin dilaporkan oleh Pak Rustam, dilaporkan oleh Pak Rizal Fadilah di Bareskrim. Kan nama-nama sudah muncul terus itu, ya kan? Apakah itu Pak Bitor, selaku yang mengungkap nama, terus ada nama Eko, ada nama Paiman, ya, ada nama Pramono dan lain sebagainya, ya. Itu semua harus dipanggil nama-nama itu. Itu jelas menunjukkan pasar pramuka. Apalagi tadi penelitian Pak Dr. Punatua sempat juga meneliti ketika pasar pramuka sebelum terbakar. Jadi teman-teman semua, 3C yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin itu adalah hasil pemikiran kita sejalan dengan apa yang kita lakukan semua ini. Makanya secara detail Pak Dr. Punatua meneliti soal ijazah yang ternyata tidak pernah ada, kemudian dari KIP Pak Al-Katiri dan teman-teman mengejar ke sana, ya, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdan, Pak Dr. Punatua dengan Pak Komarudin, kemudian di CLS kita gugat yang namanya prosedur, karena itu penting banget menggugat prosedur di CLS, karena seperti tadi yang disampaikan Mas Refli dan juga Pak Dr. Didit, ya, Polda Metro Jaya telah menyisipkan pasal-pasal yang paling fatal adalah pasal 32 dan 35. Yang dari Undang-Undang ITE, yang itu sebenarnya sangat-sangat fatal karena itu sangat-sangat diselundupkan karena tidak ada yang kita lakukan terhadap dokumen ini. Karena yang beredar itu adalah dokumen milik Dian Sandi, dan dokumen milik Dian Sandi pun itu, ya, tidak asli. Kalau pasal 35 berarti kita membuat dokumen itu seolah-olah asli, padahal tidak sama sekali. Nah, jadi itu inti yang ingin disampaikan pada saat ini. Dan saat ini juga saya ingin menyampaikan teman-teman semua, hari ini sudah hari Jumat, tanggal 15 Mei, dan Jumat ini adalah hari biasanya terakhir dalam pekan ini, dan saya ingin menantang juga, atau kami ingin menantang, ya, omongan-omongan celoteh para termul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti, bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21, ya, bahkan ada Mak Lampir yang jarinya selalu pakai cincin banyak yang tangannya bisa masuk ke ijazah katanya embus itu, mengatakan 1000% minggu depan terbit P21. Dari mana 1000% itu? Hampir kayak si omon-omon aja 11.000 triliun persen, ya, omon-omon itu, ya. Jadi artinya apa? Omong-omongan mereka, termasuk omongan dari seorang apokat ini, ya, apokat, bukan, kalau advokat itu lawyer, ini apokat. Ya, nah, ya, apokat itu apa? Apokat itu busuk, ya. Nah, ini juga sama. Saya pastikan, gitu. Saya sudah sumbernya, saya sudah A1, sudah pegang saya. Pegang apa? Ya, orang kalau terbiasa bohong tuh ya kayak junjungannya tuh tukang bohong semua, ya. Jadi dan ini sekarang
Selalu bikin, ini komentar yang terakhir, komentarmu mewakili isi hatimu. Apa gini ya? Status kok kayak gini ya? Ini orang namanya Andi Asuwan ini ya. Andi Asuwan. Ya, nah itu ya, itu nggak usah didengerin kayak gitu. Nah tapi bagaimanapun juga kita jawab hari ini ya, dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi ya. Namanya Budi, tapi tulisannya di sini Behudi. Ya. Jadi saya bacanya Kombes Behudi. Ya. Kombes Behudi mengatakan kita doakan agar P21. Loh, kok Polda Metro Jaya ikut mendoakan ini emangnya apa ya gitu? Ya emang jadi ulama ya gitu ya mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final. Ya, ada yang namanya P19 mati, ada yang namanya P20, yaitu dihentikan di mana. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal, bukan tukang prediksi. Tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear, ya. Jadi untuk clean juga dan juga kredibel. Tapi istilahnya ini juga menantang tadi ya. Clean dokumen, clear prosedur dan juga credible witnesses. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kita tidak hanya melakukan omon-omon kayak ini. Apalagi minta kayak gini, ini salah nih, ini topik lain ya. Ini topik lain soal IKN ya, nanti karena keputusan IKN kan muncul tapi tidak hari ini ya. Nanti saya akan cerita soal IKN karena saya sudah memprediksi soal IKN. Tapi yang jelas yang kami lakukan bukan talk the talk. Wah ya. Ini talk the talk tuh di kaos ini loh, ini talk the talk nih ya. Kaosnya lama tapi ini tetap sama. Para termul itu hanya melakukan talk the talk ya. Kalimatnya siapa dia? Talk the talk ya. We walk the talk, only talk the talk. Kayak judulnya ini ya, gitu. We walk the talk, only talk the talk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Benar kan saya bilang kan, kita tunggu kaos. Kaosnya kaos lama tapi tetap aktif.